Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, jurusan Ilmu Administrasi Negara Unit 1. Di sini saya ingin menjelaskan ringkasan materi pengantar ilmu politik yang ada di pertemuan sebelumnya. Baiklah, untuk materi yang pertama yakni sejarah perkembangan ilmu politik. Jika ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar angka, fokus dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya, karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Jika ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan politik, maka dapat dikatakan ilmu politik lebih tua usianya. Di Yunani kuno sendiri, pemikiran tentang negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti bukti dalam karya tulis Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Di India dan Cina telah mewariskan berbagai tulisan politik dalam kesusastraan Dharma Sastra dan Arta Sastra kira-kira di tahun 500 sebelum Masehi. Filsuf Cina Confucius mencius 350 sebelum Masehi. Di Indonesia, karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada zaman Majapahit. Selanjutnya, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Menurut G. Barons, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bernegara, yang merupakan bagian daripada kehidupan bermasyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara untuk melakukan tugasnya. Menurut Meriam Budiarjo, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pengambilan keputusan, adalah pembuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Materi berikutnya, konsep-konsep pokok dalam ilmu politik. Dalam ilmu politik ada beberapa konsep seperti negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, pembagian atau alokasi. Materi yang selanjutnya yakni definisi-definisi dalam ilmu politik. Ilmu politik terbagi dalam 4 definisi. Berikut definisi dan penjelasannya. Yang pertama, definisi negara. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Roger F. Sultan dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan negara. Yang kedua, definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Harold de Lasswell dan A. Kaplan dalam Power and Society, ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Dan yang ketiga, definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan atau decision making menunjuk kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Joy Michel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Politik is collective decision making or the making of public policies for an entire society. Dan yang terakhir, definisi pembagian distribution atau alokasi. Ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai values dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, nilai values suatu yang dianggap baik dan benar, suatu yang diinginkan, suatu yang mempunyai harga dan oleh dikarenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai itu bersifat abstrak seperti penilaian atau judgement. Untuk materi yang selanjutnya, berbagi pendekatan dalam ilmu politik. Kata pengantar dalam ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan. Ilmu politik berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak aspek yang tadinya tidak dihiraukan. Ilmu politik menjadi ilmu yang sangat dinamis dan realistis. Motivasi, semakin banyak ilmu semakin lapang hidup, semakin kurang ilmu semakin sempit hidup.
Baiklah, kita beralih ke materi pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Ada beberapa pendekatan di dalam ilmu politik, seperti pendekatan legal institusional, pendekatan perilaku, pendekatan neo-Marxis, teori ketergantungan, pendekatan pilihan rasional, dan pendekatan institusional baru. Dan di sini saya ingin menjelaskan apa itu pendekatan legal institusional. Singkatnya, pendekatan ini juga sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain, sifat daripada undang-undang, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan yudikatif. Lanjut ke pembahasan pendekatan perilaku. Singkatnya, pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab munculnya pendekatan perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap deskriptif ilmu politik yang dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan. Yang kedua, adanya kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan tinggal berbandingan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Dan yang terakhir, di kalangan pemerintah Amerika Serikat, muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana politik untuk menerangkan fenomena politik. Untuk materi selanjutnya, membahas hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu ilmu sosial yang memiliki kaitan dengan ilmu sosial lainnya. Keterkaitan lintas ilmu sosial guna menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup penduduk. Hubungan-hubungan ilmu politik terbagi dalam beberapa hubungan, yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah, hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat, hubungan ilmu sosiologi dengan politik, hubungan ilmu politik dengan antropologi, hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, hubungan ilmu politik dengan psikologi, hubungan ilmu politik dengan geografi, dan yang terakhir, hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Baiklah, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu demokrasi. Setelah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO, untuk pertama dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling banyak dan wajar untuk semua sistem organisasi politik. Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah bahwa pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi. Baiklah, sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam tugas ringkasan materi pengantar ilmu politik. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.